Terima kasih pada Pak Erik yang telah memberikan waktu pada saya, mengizinkan untuk paparan visi misi calon Ketua Umum Atas Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Pembina Atas Indonesia yang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati Bapak Wastandar, juga selaku pembina yang selama ini membina kita, membina asosiasi dalam rangka membesarkan asosiasi ini lebih dikenal di dunia pendidikan. Yang saya hormati pula Saudara Ketua Umum Atas Indonesia, Saudara Ketua Tim 7 beserta jajarannya. Tidak lupa yang saya hormati saudara-saudara saya, Bapak Ibu, pimpinan asosiasi masing-masing provinsi seluruh wilayah Indonesia. Tidak lupa kepada Bapak Ibu, anggota Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah se-Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, utamanya adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa mengikuti paparan visi misi calon Ketua Umum Atas Indonesia. Namun sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu profil tentang diri saya. Nama saya Tri Suwarto dari SMP Negeri 1 Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, merupakan duta dari Provinsi Jawa Tengah sebagai calon Ketua Umum Atas Indonesia. Tugas sehari-hari sebagai koordinator administrasi dan juga mempunyai tugas lain. Yang pertama, sesuai dengan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Bupati Kabupaten Temanggung, sebagai tim pengembang dan peningkatan mutu tenaga administrasi sekolah. Yang kedua, sebagai narasumber tenaga administrasi sekolah Indonesia. Sedangkan pengalaman dari organisasi, satu sebagai ketua Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Kabupaten Temanggung, 1 periode, ketua Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah 2 periode, sebagai sekjen Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia 1 periode, dan saat ini saya sebagai penasihat Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia. Itu pengalaman saya dalam bidang organisasi tenaga administrasi sekolah. Izinkan Bapak Ibu saya sampaikan visi misi. Visinya adalah terwujudnya insan yang disiplin, cerdas, berkarakter, tanggung jawab, ikhlas, dan peduli pendidikan berdasarkan Imtab. Monggo kita kaji, kita pelajari bareng-bareng bahwa kita sebagai tenaga kependidikan ini harus benar-benar peduli dengan pendidikan. Walaupun kita ini bukan guru, tidak mendidik, tidak mengajar, tetapi wajib hukumnya peduli dengan pendidikan. Peduli pendidikan yang bagaimana? Yang kita dasari dengan rasa disiplin, kita ikuti dengan perkembangan kecerdasan kita, karakter kita, tanggung jawab, dan ikhlas, sehingga kita tanpa pamrih di dalam mewujudkan atau tercapainya pendidikan Indonesia ini. Itu Bapak Ibu visinya. Sedangkan misinya ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran dan kemandirian diri melalui teknik berakhlak. Pemerintah mencanangkan ASN berakhlak, maka kita buka di lembaran teknik ini juga teknik berakhlak. Yang kedua, menjadikan organisasi profesi tenaga administrasi sekolah ini sebagai jembatan perjuangan. Ayo, mari kita berjuang bareng-bareng. Perjuangan ini tidak akan berhasil kalau hanya ketua umumnya saja, tapi harus kompak, anggota, pengurus, dan ketua umum. Insya Allah akan berhasil. Yang ketiga, menanamkan sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh dikata NKRI harga mati. Mari kita jaga ideologi Pancasila, kita jaga kestabilitasan nasional, dan Bapak kalau ingin Bapak Ibu pengen tahu lebih jelas, mari kita ikuti
dengan pembelajaran atau diklat-diklat kader bela negara. Yang keempat adalah mengembangkan potensi diri dan potensi yang berprestasi sebagai abdi negara. Kalau kita punya potensi, kita bisa prestasi, sinergitas di sekolah akan tercapai. Dengan sendirinya nggak usah kita ngomong banyak, nggak usah kita keluar-keluar, dengan duduk di bangku, dengan santai, karena kita punya potensi, punya prestasi, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru yang lainnya akan menghormati kita. Ibarat dagangan kita laku dijual, tanpa ditawarkan akan dibeli oleh orang. Itulah dengan potensi dan prestasi harus kita raih. Yang kelima adalah membangun hubungan dan budaya kerja yang efektif untuk meningkatkan pelayanan prima. Kalau kita berbicara hubungan dan budaya kerja, ini adalah suatu cermin dari visi dan misi yang kita terapkan. Semua harus bisa. Visi misinya apa? Oh, budayanya seperti ini. Budaya kerjanya. Visi misinya apa? Oh, hubungan kerjanya seperti ini. Sehingga akan terjalin erat. Teamwork yang ada di sekolah ini akan terjalin erat dan bisa maju di dalam mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional. Dari visi misi itu akan kami breakdown menjadi program kerja, Bapak Ibu. Yang diantaranya kami mengangkat program kerja sebagai Ketua Umum Aktas Indonesia. Jangan menang-menang jadi Ketua Umum, karena jabatan identik dengan tanggung jawab. Jabatan ini bukan identik dengan kekuasaan. Beda kalau dengan jabatan yang lain. Organisasi ini tanggung jawab. Kita mengabdikan kepada anggotanya. Sehingga program kerjanya yang pertama adalah penataan organisasi. Yang kedua adalah kajian akademik terkait dengan regulasi. Yang ketiga kita mengupayakan bisa memiliki kantor atas Indonesia. Penataan organisasi kita mulai dari legalitas hukum asosiasi ini. Kita harus punya legalitas hukum, baik notaris maupun surat dari Kemenkumham. Mengapa demikian? Kalau kita tidak punya, kasihan kepada teman-teman yang ada di provinsi. Mereka tidak bisa mengajukan dana hibah dari Kesbangpol provinsinya masing-masing. Dananya cukup gede loh. Kemarin itu ada yang sampai 30 juta di organisasi yang lain. Nah, tetapi kalau punya legalitas yang kuat, legalitas hukumnya jelas, insya Allah teman-teman kita bisa mengajukan dana hibah dari Kesbangpol provinsi masing-masing. Yang kedua adalah penataan anggota. Penataan ini kita mulai dari pendataan. Pendataan selesai kita adakan kartu anggota. Kartu anggota berarti legalitas anggota kita resmi. Kalau kita kemana saja dengan tanda anggota itu, atau kita silaturahmi dengan teman-teman yang lain, luar Jawa katakan yang jauh, kita sama-sama punya anggota, kita bisa sharing tentang sama-sama sebagai pejuang tenaga administrasi sekolah. Ayo kita ramekan, kita majukan organisasi ini. Nyambung. Tetapi kalau kita tidak punya tanda anggota, loh Bapak siapa? Saya mau bilang dari tenaga administrasi sekolah, mana buktinya? Nggak ada, nonsen, tidak bisa berkomunikasi. Tuh. Yang kedua adalah kajian akademik terkait dengan regulasi. Memang regulasi yang muncul pada saat ini masih kurang menguntungkan bagi tenaga kependidikan, khususnya tenaga administrasi sekolah. Yang mana dengan regulasi perampingan reformasi birokrasi, penataan struktural menjadi fungsional, seolah-olah kita agak dikesampingkan. Mengapa? Karena jabatan yang ada sekarang, yang ada di satuan pendidikan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, ini kita cari celahnya, kita kaji, kita buat naskahnya, kemudian kita ajukan kepada stakeholder yang terkait. Insya Allah ini tercapai, sehingga jabatan-jabatan di sekolah itu akan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tidak ngambang seperti sekarang ini. Bapak Ibu banyak yang bingung. Banyak yang komunikasi dengan saya, Pak Tri ini gimana ini? Jabatan saya analis, jabatan saya arsiparis. Tidak masalah, itu adalah jabatan penyelamat. Jawaban saya seperti itu. Itu yang kedua, mari kita punya tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Tenaga honorer sudah berjuang dari K2 sekian lama tahunnya, melaksanakan perjuangan demo. Alhamdulillah saya bisa mengikuti.
Demo-demo itu bisa tidur di Kasur Hijau, di Monas, di Ancol, bareng-bareng dengan tenaga honorer. Namun sampai saat ini impiannya belum tercapai. Satu kata yang bisa kita ambil, tenaga pendidik guru, honornya banyak, sekarang teratasi dengan P3K. Kenapa? Apakah tidak bisa tenaga administrasi menjadi tenaga P3K? Insya Allah bisa. Karena pada tahun 2020-2021, hal tersebut saya menyusun pemetaan kebutuhan tenaga administrasi sekolah yang bisa menduduki jabatan P3K. Stakeholder sudah menerima laporan itu. Insya Allah bisa. Mari kita kaji bareng-bareng. Dengan komitmen ini harus kompak. Ya. Jadi mari kita perjuangkan tenaga honorer untuk menjadi tenaga ASN, sehingga pemerataan tenaga di sekolah bisa merata. Tidak hanya 1-2 ASN-nya, lainnya honorer semua, kasihan kepada teman-teman kita itu. Yang ketiga adalah kita memiliki kantor, Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya kantor, insya Allah akan lebih tenang. Banyak teman-teman yang mengatakan, yang berbicara di luar sana pada pertemuan-pertemuan, bagaimana asosiasi tenaga administrasi sekolah ini bisa seperti PGRI. Bisa seperti PGRI. Oke. Ya, saya mengatakan oke. Hal ini insya Allah atas Indonesia bisa, selagi kita kompak. Tidak hanya ketua umumnya, tapi kompak dari anggota, pengurus, dan ketua umumnya harus sejalan, kompak. Insya Allah itu bisa, kalau kita endingnya nanti sudah punya kantor. Toh belum punya kantor pun kita bisa berjuang itu, tapi lebih baik kalau kita punya kantor. Seperti PGRI, kantornya gede, tenaganya banyak, mengelola administrasinya beres, perjuangannya jalan, karena dananya juga kuat. Nah, monggo. Kalau nanti kita punya kantor, kita angkat satu tenaga administrasi yang mengelola tentang asosiasi ini, kita beri honor dengan dana asosiasi yang sumbernya dari iuran masing-masing provinsi, iuran anggota. Sehingga dengan pengelolaan yang sangat efektif ini, dibantu dengan teman-teman, mungkin dengan pengurus, dokumen kita terjaga. Kita bisa mengusulkan, insya Allah perjuangan ini berhasil. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang paparan visi misi. Sebagai closing statement pada kegiatan paparan ini, Bapak Ibu, mari kita closing statementnya 2 saja. Mari kita perjuangkan jabatan tenaga administrasi sekolah supaya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ada di satuan pendidikan. Yang kedua, mari kita perjuangkan tenaga non-ASN supaya menjadi ASN. Dengan catatan kita kompak tadi. Anggota, pengurus, ketua umum kompak sejalan. Insya Allah bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Pak Erik yang tadi telah mengizinkan saya untuk paparan. Terima kasih.